Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi. Lagi heboh kasus korupsi. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Indonesia dengan segala kekayaan alam dan budayanya seringkali dihadapkan pada bayangan gelap yang tak kunjung sirna. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang fenomena ini telah mendarah daging, menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara, dan menghambat laju pembangunan yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat. Dari sudut-sudut pemerintahan hingga lembaga-lembaga vital, jejak-jejak ketamakan dan penyalahgunaan kekuasaan seolah tak pernah absen, menyisakan luka mendalam pada keadilan dan kepercayaan publik. Korupsi di Indonesia bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah simpul rumit yang melibatkan berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas, birokrasi yang berbelit, hingga budaya permisif. Modus operandinya pun semakin canggih dan bervariasi, mulai dari pengadaan barang dan jasa fiktif, markup anggaran, jual beli jabatan, hingga permainan regulasi seringkali membuat penelusuran menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Indonesia kembali dihadapkan pada serangkaian kasus korupsi yang mengejutkan dan mengoyak nurani publik, menjadi bukti nyata betapa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi bangsa. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, di mana terdapat indikasi pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program strategis pertanian. Dana yang seharusnya mengalir ke desa dan petani justru menguap entah kemana. Selain itu, sektor pengadaan barang dan jasa infrastruktur kerap menjadi sasaran empuk praktik korupsi dengan dugaan markup, anggaran, tender fiktif, hingga penggunaan material berkualitas rendah. Kasus-kasus yang melibatkan dana desa juga tak kalah memprihatinkan, di mana beberapa oknum kepala desa atau perangkat desa menyalahgunakan dana tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik-praktik ini menghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah. Dampak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sangatlah masif dan multidimensional. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan kesehatan, atau penciptaan lapangan kerja justru dikorupsi dan menyebabkan angka kemiskinan sulit ditekan dan kesenjangan sosial semakin melebar. Setiap kali kasus korupsi terungkap, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara semakin terkikis, membuat masyarakat apatis dan kehilangan harapan. Selain itu, korupsi berakibat pada kualitas pelayanan publik yang buruk karena prosedur menjadi lambat dan berbelit, seringkali membutuhkan pelicin agar berjalan dengan lancar. Korupsi juga menjadi penghambat investasi dan pembangunan karena iklim koruptif membuat investor enggan menanamkan modalnya serta menyebabkan kerusakan moral bangsa dengan menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum dan etika. Di tengah narasi panjang korupsi ini, kita patut mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang terus berupaya membongkar dan menindak para koruptor. Penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku meskipun kadang dihantam berbagai rintangan, tetapi menjadi secerah harapan bagi keadilan di Indonesia. Namun, perang melawan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada pundak penegak hukum semata. Ini adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Dibutuhkan upaya komprehensif mulai dari penguatan integritas dan transparansi, reformasi birokrasi, edukasi, dan partisipasi publik, hingga penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk memastikan tidak ada impunitasi bagi pelaku korupsi. Perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi harus terus berlanjut. Narasi panjang tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia adalah cerminan dari tantangan besar yang terus dihadapi bangsa ini.
Berbagai kasus korupsi, mulai dari tingkat kementerian hingga desa, menunjukkan betapa fenomena ini telah mengakar dan mampu beradaptasi dengan berbagai sektor serta modus operandi yang semakin kompleks. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada angka triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak moral bangsa. Namun, perang melawan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada pundak penegak hukum semata. Ini adalah tugas kolektif seluruh elemen bangsa. Dibutuhkan upaya komprehensif, mulai dari penguatan integritas dan transparansi, reformasi birokrasi, edukasi dan partisipasi publik, hingga penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk memastikan tidak ada imunitas bagi pelaku korupsi. Perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan beban korupsi harus terus berlanjut. Meskipun demikian, ada secercah harapan yang terus menyala berkat kerja keras para aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Upaya mereka dalam membongkar dan menindak para pelaku korupsi, meskipun penuh rintangan, adalah bentuk komitmen nyata untuk membersihkan negeri ini. Namun, perlu diingat bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang bisa diemban oleh satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi dalam seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup penguatan integritas di setiap lini pemerintahan, reformasi birokrasi untuk menutup celah-celah korupsi, peningkatan transparansi, serta edukasi dan partisipasi aktif publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Penting juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan tegas, adil, dan memberikan efek jera tanpa pandang bulu sehingga tidak ada ruang bagi impunitas. Pada akhirnya, meskipun perjalanan menuju Indonesia yang bebas, korupsi masih panjang dan berliku. Semangat untuk terus berjuang tidak boleh padam. Dengan komitmen yang kuat, kolaborasi antar lembaga, dan dukungan penuh dari masyarakat, kita bisa secara perlahan, namun pasti membangun sebuah tatanan yang lebih bersih, adil, dan sejahtera. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita hadapi demi masa depan generasi penerus dan kemajuan bangsa yang berkesinambungan. Semakin parah terjadi di segala arah. Awas tertular jika kau lemah. Semua terjadi